Dalam satu dekade terakhir, timnas Indonesia selalu memiliki pelatih berbeda, mulai dari mendiang Alfred Riedel, Luis Milla, Simon McManamy, hingga Shin Tae-yong. Persamaan dari pelatih tersebut adalah satu, yakni selalu mengeluhkan lini pertahanan timnas yang terbilang rapuh. Namun hal itu perlahan sudah ditangani oleh Shin Tae-yong saat dirinya terus memperkuat pertahanan timnas. Caranya adalah mendatangkan pemain keturunan dan kemudian dikombinasikan dengan pemain lokal. Kini ada masalah lagi yang harus dihadapi oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Masalah itu adalah melempemnya striker yang dimiliki oleh Indonesia. Maka dari itu, Shin Tae-yong harus melakukan revolusi di posisi tersebut. Ya, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pertahanan timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan terbilang sangat baik. Di mana dalam 7 pertandingan terakhir, skuad Garuda hanya kemasukan 5 gol. Gol itu datang saat Indonesia melawan Burundi dan Argentina. Sebuah hal yang sangat wajar, karena dua negara tersebut secara ranking masih lebih baik jika dibandingkan dengan timnas Indonesia. Selain hanya kemasukan 5 gol, Indonesia juga berhasil mencatatkan 4 kali clean sheet. Itu terjadi saat timnas menghadapi Brunei 2 kali, Palestina, dan terakhir timnas Turkmenistan. Statistik tersebut tentu tak terlepas dari kejeniusan Shin Tae-yong yang terus memperkuat lini pertahanan. Ya, saat ini skuad Garuda dihuni oleh bek-bek terbaik yang merumput di kompetisi lokal maupun luar negeri. Pemain-pemain itu adalah Rizky Ridho, Asnawi Mangkualam, Sandy Walsh, Jordi Amat, Elkan Bagot, hingga Shen Patinama. Mereka juga bakal ketambahan 2 pemain lagi yakni Jay Itses dan Nathan Choon. Di mana 2 pemain itu saat ini proses naturalisasinya dipercepat dan sudah sampai ke DPR. Sehingga hanya membutuhkan 4 langkah lagi untuk menjadi warga negara Indonesia. Jika posisi bek dirasa sudah kuat, maka Shin Tae-yong harus mengalihkan fokusnya di posisi lain. Posisi yang dianggap sangat urgent adalah penyerang. Ya, pelatih berusia 53 tahun itu sebelumnya juga mengeluhkan minimnya striker lokal berkualitas yang dimiliki oleh Indonesia. Sehingga tak heran jika STY selalu melakukan rotasi saat timnas bertanding. Contohnya yang terjadi di ajang Piala AFF beberapa waktu yang lalu, di mana Shin Tae-yong memanggil pemain seperti Ezra Walian dan Dedik Setiawan. Sayangnya, 2 pemain itu performanya kurang menggigit sehingga akhirnya tidak pernah dipanggil lagi ke timnas Indonesia. Kini Shin Tae-yong sudah memiliki beberapa nama yang siap diandalkan di timnas Indonesia. Mereka adalah Rafael Struijk, Ramadan Sananta, Dimas Derajat, hingga Hoki Caraka. Keempat pemain itu adalah pemain yang bisa bermain sebagai penyerang murni. Untuk performanya pun cukup baik, karena dalam beberapa pertandingan, timnas sangat bergantung pada mereka untuk mencetak gol. Terutama dari Sananta dan Dimas Derajat, yang saat ini menjadi top skor di babak kualifikasi Piala Dunia. Bola kali mengenaikan, kita lihat masuk gol. Ricky Kabuaya suntikan dan gol. Pemain-pemain itu bakal mendapatkan dukungan dari pemain lain bertipe penyerang. Mereka adalah Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, dan Dendi Sulistiawan. Meski penampilan mereka masih angin-anginan, tapi percayalah jika mereka adalah pilihan terbaik dari STY. Ketiga pemain itu kadangkali juga membuat gol untuk timnas Indonesia, seperti yang ditunjukkan Dendi saat Indonesia melawan Turkmenistan. Depan, hampir saja lolos tadi kita lihat. Oh, sangat bebas shootingnya. Gol! Oh, sungguh indah, sungguh indah. Jika pemain itu dirasa masih kurang, Shin Tae-yong masih memiliki beberapa opsi. Di antaranya adalah dengan memanggil pemain yang saat ini bersinar di Liga 1. Selain itu, STY juga bisa mencari pemain yang saat ini berkarir di Eropa.
Untuk pemain yang bersinar di Liga 1, Shin Tae-yong tampaknya harus memanggil Stefano Lillipali. Ya, pemain Borneo tersebut baru saja menciptakan hat-trick saat timnya mengalahkan Dewa United dengan skor 3-1. Kini, pemain kelahiran Belanda tersebut telah mencetak 9 gol dan 8 assist bersama Borneo di musim ini. Shin Tae-yong juga bisa mencari pemain keturunan yang saat ini bermain di Eropa. Bahkan kini ada beberapa pemain keturunan yang bisa dinaturalisasi Indonesia. Mereka adalah Ilyas Al-Hafd. Pemain yang satu ini sudah mengatakan jika dirinya terbuka untuk memperkuat Indonesia. Bahkan di akhir musim lalu, Al-Hafd sampai membentangkan bendera Indonesia ketika membawa timnya promosi ke Eredivisie. Saat ini Al-Hafd tengah merumput bersama FC Noah di Liga Armenia. Dari 11 pertandingan, dirinya mampu mencetak 3 gol dan 4 assist. Sebuah statistik yang cukup baik untuk pemain sepertinya. Delano Ladan. Tak hanya Al-Hafd, Delano Ladan juga menjadi pemain yang siap membela Indonesia. Bahkan beberapa waktu yang lalu, dirinya ketahuan mengomentari sebuah postingan dari Erick Thohir. Dalam komentar tersebut, Ladan menyuruh Erick Thohir untuk mengecek DM-nya. Untuk saat ini, Ladan bermain di kasta kedua Liga Belanda. Bersama Top Os, ia sudah bermain sebanyak 9 kali dan baru mencetak 1 gol. Sebagai tambahan info saja, Ladan adalah pemain yang sebelumnya dilatih Van Persie di tim Feyenoord. Milian Manhoef. Pemain berikutnya yang bisa menjadi opsi Shin Tae-yong adalah Milian Manhoef. Namun dibandingkan dua pemain sebelumnya, Manhoef tampaknya akan sangat sulit didapatkan karena dirinya lebih memilih timnas Belanda ketimbang Indonesia. Tapi semuanya belum terlambat karena Manhoef belum pernah melakukan debut senior bersama tim oranye. Lagian persaingan di timnas Belanda juga sangat berat sehingga bisa saja membuat Manhoef tersingkir. Maka dari itu, ini adalah kesempatan PSSI untuk membujuk Manhoef agar mau membela timnas Indonesia. Nou, nee, dat is niet buitenspel, want het werd aangeraakt, de poging van Manhoef. Topscore. Wat een knappe actie van Manhoef. Marcus, Manhoef en dat wordt een assist. In die Europese wedstrijden, Manhoef schiet er wel binnen. Maar daar gaat het dus via de binnenkant van de paal. Dari beberapa nama yang disebutkan tadi, tentunya akan sangat membantu Indonesia dalam usaha mereka bersaing di Asia. Ya, dalam beberapa bulan mendatang, skuad Garuda akan menjalani 2 turnamen yang sangat berat. Turnamen itu adalah kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Berat di sini karena lawan yang dihadapi timnas adalah lawan yang sangat kuat. Bahkan langganan Piala Dunia, seperti timnas Jepang. Jadi itulah revolusi besar Shin Tae-yong di posisi striker demi membuat Indonesia mampu bersaing di level Asia.